pelajaran, kita berdoa sejenak. Ya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Akan masuk ke materi keanekaragaman hayati. Kiranya sebelumnya Ibu mengingatkan kembali untuk materi sebelumnya. Kalian pernah belajar virus kan? Pernah kan? Iya. Ya. Virus itu apa? Sebelum masuk ke materi keanekaragaman hayati, di sini Ibu akan mengingatkan kalian apa sih tempat virus? Bagaimana keanekaragaman hayati tumbuhan di lingkungan kalian? Kalian tentunya bisa menyebutkan di lingkungan kalian keanekaragaman hayati ada apa saja, atau ada rumput, ada bunga, itu keanekaragaman hayati. Di sini ada pun ini apa? Kalian tahu nggak gambar apa ini? Paham ya? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Nah, di sini kita salah satu manfaat kita mempelajari keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Yang berikut adalah tingkat ekosistem. Nah, kita akan belajar 3 ini. Ya. Ini itu dulu, kemudian masuk di sini ya. Ini konsep keanekaragaman hayati. Kita akan membahas tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian dalam bentuk apa, yang meliputi apa, yaitu ada bentuk, ukuran, ya, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Itu keanekaragaman hayati. Ya. Nah, kita tadi belajar keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup. Karena apa? Itu adanya faktor yang saling keterkaitan antara jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui jalur materi dan aliran energi. Itu keanekaragaman hayati kita. Pengertian dari keanekaragaman hayati yaitu apa? Ada beberapa macam variasi makhluk hidup, ya, dimana disebabkan karena adanya perbedaan variasi, ya, antara satu dengan yang lain. Yang meliputi apa? Itu yang meliputi bentuk, ukuran, warna, sifat-sifat dari makhluk hidup tersebut. Ya, itu pengertian keanekaragaman hayati. Kalian harus ngerti pengertian keanekaragaman hayati. Nanti kalau Ibu tanya, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Kemudian kita akan masuk belajar untuk tingkatan keanekaragaman hayati. Itu ada 3 yang disampaikan di awal. Yang pertama tadi apa? Keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa? Gen adalah materi yang terdapat pada kromosom yang bersifat hereditas, yang diturunkan, ya, yang diturunkan, yang berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup. Itu gen, ya. Nah, kita akan belajar nanti, kita akan buka yaitu yang pertama kita tingkat 5. Jadi dari induk diturunkan ke anak. Masyarakat kalau kita orang tua diturunkan sebagai ke anak itu gen. Tentunya manusia ini di sini ada berbagai macam suku, berbagai macam ini keanekaragaman gen, di mana adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya kita bervariasi. Susunan gen Ibu akan membagikan. Kayaknya kita apa namanya, diskusi, ya. Tapi Ibu kasih materi dulu untuk apa sih keanekaragaman tingkat gen. Setahu Ibu, kalau di rumah kita itu ada kembang sepatu, ya. Kembang sepatu ada yang warna oranye, bunga lengkap kalau kembang sepatu. Kemudian yang kita jangkau bulan banyak, ya, yang untuk keanekaragaman ini contohnya termasuk mawar, itu dari warna berbeda-beda banyak, yaitu lebih dari ada warna merah, putih, kuning. Kemudian kembang sepatu panjang, kacang tanah, kemudian apa? Kacang kapri itu kacang hijau, iya tuh. Itu termasuk contoh keanekaragaman tingkat
Itu untuk tingkat jenis. Contohnya kayak gitu. Ibu ini. Jadi nanti kalian sudah tahu. Apa sih? Apa ya sih? Ada ekosistem beberapa. Sampai di jenis dulu deh. Kalau begitu, ibu minta tolong di jenis dulu. Apa namanya? Kita bagi kelompok. Ya. Coba bandingkan berapa ini? 4 orang kan? Bisa. Kakak bisa lupa pakai dulu kelompok. Ayo. Ada petunjuknya situ kan? Tujuannya apa? Yaitu dapat peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati, ya. Angkanya kalian baca baik. Amati iri gambar yang telah disediakan. Ya, baik-baik itu. Kemudian yang kedua, makanya catat kiri bahan tersebut meliputi warna, bentuk, pada tabel yang sudah disediakan. Yang ketiga, kelompokkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Contohnya yang pertama tuh, coba sebutkan dan jelaskan keanekaragaman hayati pada gambar A. Itu apa? Tingkat apa? Kemudian B, itu tingkat apa? C, itu tingkat apa? Berikut gambar kedua juga seperti itu. Ada petunjuknya. Ibu silakan dikerjakan di sini. Tulis di sini jawabannya. Maka tulis di lembaran yang sudah disediakan. Siap? Bisa? Silakan. Ini untuk keanekaragaman tingkat jenis, gen, dan ekosistem tadi dijelaskan. Ulang lagi. Bagaimana? Perhatikan dulu Kak. Untuk keanekaragaman ekosistem perhatikan dulu depan. Ya, ini ada tipe perairan atau akuatik. Tipenya ekosistem. Kemudian ada ekosistem air tawar. Itu meliputi ini ciri-cirinya memiliki kadar garam. Kemudian air laut. Dan ini pembagian zona ekosistemnya. Macam-macam ekosistem air laut itu ada beberapa, yaitu ekosistem air laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai pasir. Yang kelima, ekosistem pantai batu. Itu macam ekosistem. Bertanya, kalau nanti nggak jelas, tanyakan ibu. Oke? Tanyakan ibu, bukan jawabannya yang ditanyain. Jadi yang ditanyakan soalnya ibu, saya bingung soalnya ini maksudnya apa ya? Siap? Oke, dulu kita sama-sama belajar. Baik, silakan. Nanti namanya di belakang kakak, nama kelompoknya di belakang. Ada tuh, ada nggak? Ada kan? Ya, nama kelompoknya ada di belakang ya, paling belakang kalau nggak salah. Ada kan? Ada yang tidak ada? Ada. Ya, silakan kakak tulis.
nggak jelas, jangan jawabannya yang nggak jelas. Silakan. Diamati, ada gambar, ada keterangannya semua ya. Bukan beberapa perbedaan ketika gambar tersebut. Apa tulis? Nanti hasilnya jenis keanehan beda tuh ini ya enggak? Ya enggak. Bedanya kan di situ. Ini kan ya, tadi jelaskan kan sebutkan menjelaskan yang ibu mau. Toh? Jadi bukan disebutkan saja, kalau disebutkan kan hanya menyebutkan. Kalau kamu ibu beritanya sebutkan, menyebutkan. Tapi kalau sebutkan dan jelaskan, jadi di situ dijelaskan perbedaannya di situ apa, terdapat apa, gitu kan? Nah, jadi perbedaan dari ketiga ini sebutkan beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Baik susu atau dagingnya kan itu yang jangan lupa tulis nama ya, kelompok itu ada wilayahnya. Yang sudah bisa dibacakan, presentasikan, dibacakan hasilnya itu toh. Jadi biar teman-teman tahu. Itu ada gambar orang hutan di situ. Kakak ibu kasih waktu lagi ya. 30 menit lagi.
B ini termasuk keanekaragaman apa? Tingkat jenis, tingkat jenis kah, tingkat G, tingkat ekosistem. Yang mana? Yang A termasuk apa? Keanekaragaman tingkat apa? Gambar ini. Tadi itu dulu. So, keanekaragaman tingkat G itu apa ya? Ada variasi. Itu warna, itu perawatan, itu perawatan. Itu warna, kemudian kalau tumbuhan, kalau kita manusia ada warna lampu, dan ada jenis. Ini ada ini apa? Terus ini tingkat jenis kan, tingkat tulis gambar A. Ini apa? Kan sebutkan dan jelaskan. Dijelaskan bentuk warna. Ini sudah dijelaskan. Tapi kok sebutkan belum? Enggak? Nah, ini termasuk di keanekaragaman apa? Kan? Ya, tulis. Termasuk keanekaragaman apa ini? Keanekaragaman jenis kan, gen kan, ekosistem. Jenis betul kah? Ekosistem apa? Ekosistem bukan kembali antara manusia dan terus variasi apa? Oke, bisa. Silakan. Mari, ini ada teman yang mau hasil. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi dari gambar tersebut yang ibu minta tadi, sebutkan dan jelaskan jenis keanekaragaman pada gambar A itu apa, B itu apa, dan C itu apa. Gambarnya sudah jelas. Tadi bu katakan keanekaragaman hayati itu dibedakan atau tingkatan. Yang pertama keanekaragaman tingkat apa? Gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, ekosistem. Kemudian tingkat keanekaragaman jenis itu tadi apa? Substansi gen. Ya, gen itu apa? Tingkat gen itu apa? Gen itu membawa sifat ya yang diturunkan dari itu kalau kita. Jadi begini, silakan kakak bacakan gambar A. Gambar A itu termasuk keanekaragaman apa? Gitu. Gambar B, silakan. Iya, silakan. Gambar A di atas sudah Upin Ipin, mereka termasuk jenis. Penjelasannya Upin memakai baju kuning, Upin memakai baju berwarna biru, dan mereka sedang bermain. Gambar B, kucing dan harimau termasuk dalam keanekaragaman gen. Penjelasannya, kucing memiliki postur tubuh yang kecil dan sedang. Harimau mempunyai tubuh yang besar dan tinggi. Yang C, ada gajah dan pohon-pohon air sungai dan lain-lainnya. Mereka termasuk ekosistem. Penjelasannya, gajah mempunyai badan yang besar dan belalai yang panjang. Ada juga air sungai yang deras dan berwarna biru muda, dan pohon-pohon yang besar dan sangat banyak. Gambar yang kedua, melon mempunyai kulit yang berwarna kuning dan kehijauan dan berbentuk bulat. Mentimun mempunyai kulit yang berwarna hijau, bentuk yang D ada kita. Ukuran tubuh tinggi
tinggi, tubuhnya yang panjang, warna bulu kuning berbintik hitam, tempat hidup hutan lebat. Yang keenam, ada ekosistem laut. Nama kelompoknya Belhawadi, Kristiniansi, Naomi Bredahu, Agustina Novremar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu masih dari kelompok visual ya. Nah, Ibu perjelas kembali. Iya. Tadi kita belajar. Terima kasih sudah tidak apa-apa. Baik, itu akan belajar nanti. Baik, terima kasih. Nah, di sini tadi terima kasih kalian sudah mengerjakan, kemudian sudah mempresentasikan hasil yang kalian ini kerjakan. Jadi di sini Ibu ulas kembali ya. Yaitu apa? Kita ambil tadi bunga mawar ya. Itu ada variasi apa? Yaitu warna. Kemudian dia punya bentuk daun, bentuk kelopak bunga dan lain sebagainya. Akan terjadi variasi morfologi ya. Kemudian tingkat keanekaragaman jenis. Contohnya kita tadi ambil kacang-kacangan. Di sini ini kakak ya. Untuk ini gambar pertama ini sebenarnya tingkat keanekaragaman apa ya? Jenis kah? Jenis kah? Sudah betul. Jenis itu apa? Manusia kita termasuk tingkat keanekaragaman. Tidak apa? Tidak. Itu bukan kita belajar dari tidak tahu menjadi kita di sini tekankan tingkat keanekaragaman gen itu apa kita contohnya kalau hewan itu ada apa namanya tadi ini bisa dilihat ini gen yang berbeda. Jadi sifat keturunan itu gen ya. Kemudian kalau tingkat jenis berapa pengertiannya? Tingkat jenis dalam satu jenis ada beberapa variasi variasi bentuk, variasi apa warna, kulit. Jadi ini loh. Terima kasih teman-teman sudah bisa mengisi lembar edukasi. Jadi di sini kita akan simpulkan mungkin, tapi sebelum kita simpulkan dari buku materi hari ini. Keanekaragaman kita tadi dari awal keanekaragaman hayati, apa itu keanekaragaman hayati, kan? Kemudian keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kalian tahu ya contohnya seperti apa di situ. Di sini kakak kenapa ribut? Tingkat jenis dan tingkat jenis tadi contohnya apa? Kacang-kacangan tadi beberapa jenis yaitu ada kacang apa? Panjang, kacang hijau, kacang ya, kacang kedelai. Jadi pada umumnya kalian di sini menanam apa ya? Ya, kacang tanah, kacang kapri ada nggak? Yang merah itu, kacang merah ya namanya. Itu tingkat jenis contoh yang tadi. Kemudian kalau mentimun, melon itu termasuk tingkat jenis kan tingkat jenis. Apa tingkat jenis? Apa tingkat jenis? Itu bentuk. Itu kan perawakan. Itu apa? Jenis atau gen ya? Nanti saya PR loh ini. Ini PR buat kalian loh ya. Melon dan melon, mentimun dan apa yang tadi yang satu? Semangka. PR buat kalian. Ya. Itu termasuk jenis, ekosistem tingkat jenis atau ekosistem tingkat apa? Gen atau ekosistem tingkat ekosistem
keanekaragaman tingkat jenis, keanekaragaman tingkat gen, ataupun keanekaragaman tingkat PR yang untuk mentimun melon dengan semangka. Kita akan ketemu lagi nanti dengan ibu ya. Sebelum kita menyimpulkan ini, keanekaragaman hayati apa tadi? Ayo, apa? Nanti saya kasih sesuatu. Keanekaragaman hayati kita simpulkan sama-sama. Ya. Dari materi sebelum kita mengakhiri, kita akan menunjukkan itu yang betul ya. Sebelum kita tutup, ibu maaf saya nih, ada yang nggak masuk, kan? Ya. Sebelum kita tutup ada yang jelas dan yang nggak masuk. Minta tolong LKP-nya disusun. Jadi ibu tahu yang tidak masuk dan masuk. Minta tolong dikumpulkan. Ada nilai-nilainya, ada nilai-nilai untuk ya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi membebaskan kami dari